Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nonoy di Official Kusam. Kali ini saya akan menceritakan perjalanan di Gunung Putri bersama sahabat Kusam. Awal mulanya kita bertemu di dunia pekerjaannya, dan di situ kita sharing, ketemu untuk ngadain agenda pertama kita di Gunung Putri. Setelah seminggu kita agendakan dan kita kumpul di base camp Sakupala Adventure, kita menyiapkan peralatannya, logistik, serta kita bagi tim dari sisi dokumentasinya, dari peralatannya, dan juga perjalanannya. Setelah kita melakukan perjalanan dari Cikarang ke Bandung sekitar 3-4 jam karena kita rame-rame, jadi perjalanan kita ya agak lambat. Kurang lebih karena perjalanan itu agak cepat ya, sekitar 15 menit kita nyampe di base camp untuk mendirikan tenda. Kebetulan sebelum kita naik itu kita sarapan dulu karena kita pesan catering kebetulan sama teman saya ya kan. Setelah kita nyampe di area base camp, kita ada yang nyiapin buat tenda, ada yang nyiapin buat desain buat event nanti malam, ada yang bermain gitar, di situ kita kumpul-kumpul, ada yang sharing juga. Banyak hal yang kita kerjakan sih di situ. Setelah nyampe di base camp, kita melakukan briefing kembali untuk meluruskan atau melakukan hal-hal yang apa sih yang akan lakukan di sana, dan pembagian alatnya juga. Kebetulan kita juga membawa kayu bakar kan buat api unggun. Kebetulan di sana juga boleh membuat api unggun karena areanya juga sudah disiapin sama pihak base campnya. Setelah kita selesai melakukan briefing, kemudian kita melakukan perjalanan kembali. Perjalanan itu cukup pendek karena di sana itu perjalanan cuma 15 menit dan jalurnya pun cukup landai, dan di sana disiapin tangga juga. Setelah nyampe di pos 1 lah, kita sebut pos 1, di situ udah disambut dengan pemandangan yang cukup lumayan dari atas berapa ya, kira-kira itu 300 mdpl sih. Kita di situ bisa lihat dari pegunungan-pegunungan juga bisa dilihat, dan kalau malam itu pasti lampu-lampunya itu bagus banget. Nah, setelah dari pos 1 kita lanjut lagi ke area buat perkemahan. Di situ ada musola juga, ada WC-nya juga. Jadi pokoknya bagi kalian yang pengen melakukan pendakian Gunung Putri itu rekomendasi banget deh, karena di sana itu udah disiapin segala sesuatunya di situ. Setelah sampai di tempat camp, kita bersama-sama untuk melakukan pendirian tenda. Kebetulan karena kita udah membentuk tim, dan tim yang buat mendirikan tenda kita suruh buat tenda, dan bagi teman-teman yang ingin masak dibagi buat masak, dan bagi teman-teman yang mau dekor atau sesuatu hal yang ingin nanti siapin malam, mereka juga bikin di situ. Kebetulan di sini kita juga ingin berbagi tentang bagaimana sih mengadakan event supaya ya ke alam-alaman nih. Jadi kita ini pengen berbagi cerita tentang tata cara bagaimana buat menyiapkan event gitu. Nah, di sini kita sudah membentuk tim, dan alhamdulillahnya itu memang berjalan dengan baik ya, walaupun si teman-teman ini baru kenal nih. Nah, sahabat Kusam itu bukan karena kita udah saling ngumpul, tapi mereka yang baru pun bisa ikut gabung di situ, dan mereka cukup asik juga di situ. Setelah kita nyiapin segala sesuatunya, kita kembali untuk melakukan acara malamnya, dan untuk kayak seperti api unggun dan sholat berjamaah di situ kita adain juga. Menjelang maghrib kita sudah teman-teman itu melakukan bersih-bersih seperti mandi atau hal-hal lainnya, karena kan di situ udah disediain tempat buat mandi ya. Setelah kita siapin buat mandi dan segala sesuatunya, kita melakukan sholat maghrib berjamaah, dan di situ kita melakukan ngaji bareng di situ. Setelah acara atau ngaji barengnya udah selesai, kita menyiapkan buat untuk perkenalan atau api unggun. Kebetulan di sini seru banget karena apa ya? Bukan hanya di sesi api unggunnya, jadi kita mengenalkan satu sama lain yang tadinya belum kenal menjadi kenal, dan di situ kita tuker istilahnya itu kado. Kado ini buat kenal-kenalan kita, buat berbagi nantinya ke depannya, atau berbagi misalkan di situ kita kasih kata-kata nanti dibacain di tengah-tengah api unggun. Banyak hal sih yang kita dapat dari hal itu. Bagi teman-teman juga yang baru pun jadi care sama teman-teman yang lain. Setelah sholat maghrib yang tadinya kita udah persiapan buat acara malamnya, dan di situ kita mulai melakukan acara malam, kita berkumpul dan membentuk lingkaran. Oh ya, sebelum kita
masuk ke acara kita melakukan biasa seperti biasa nyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama, dan kita sudah membentuk MC-nya juga di situ, pokoknya udah diatur secara rinci di situ, dari segi MC-nya atau dari segi siapa yang bakal nyanyi di situ. Pokoknya acaranya itu emang bener-bener ditata dengan rinci gitu kan. Acara malam ini itu berjalan dengan baik karena luar biasa teman-teman. Pada malam hari itu kita disambut dengan lampu-lampu yang lampu-lampu seperti kayak bintang-bintang gitulah. Jadi dari bawah itu terlihat rentetan lampu, kerap-kerip lampu ya kan berwarna-warna, apalagi ada rembulan di atasnya bintang gitu. Dan untungnya pun kita nggak kena hujan kan, acaranya cukup bagus lah, maksudnya cuacanya juga bagus banget buat acara itu, alhamdulillahnya kan. Nah setelah acara itu kita melakukan perkenalan juga di situ satu persatu, sharing tentang mungkin dari pengalamannya dia tentang pendakian atau mungkin dari segi pekerjaan juga. Pokoknya kita terbuka banget di situ, membentuk suatu keluarga yang benar-benar keluarga. Tidak ada kata dia senior ataupun dia junior, semuanya terbuka banget dan asik juga sih acaranya gitu kan. Setelah acara selesai, kita pukul jam 11 sih kita selesaiin karena paginya itu kita mau nyiapin buat summit attack. Jadi kita di setiap event itu kita bikin jadwalnya nih, kita berhenti jam berapa, acaranya apa aja, jadi kita siapin semuanya. Setelah beristirahat berapa jam, tidur sekitar 5 jaman ya, kita bangun jam 4 pagi buat persiapan sholat subuh ya. Kebetulan juga kita sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, teman-teman yang lain nyiapin buat masak nih buat sarapan buat persiapan summit attack. Kebetulan kita di situ tuh masak cuman roti ya, roti buat ngisi perut di situ. Setelah kita udah persiapan, kita briefing kembali buat melakukan summit attack. Kebetulan cuman berapa menit doang ya, sekitar 10 menit sih karena pendek banget kan. Dan tapi walaupun pendek, pemandangannya luar biasa teman-teman. Nah setelah perjalanan kita sampai di puncak, istilahnya puncak lah, kita namain puncak aja ya kan. Di situ kita sempat ada foto-foto dan ada teman-teman lain juga di situ, kita saling kenal dan saling berbagi lah istilahnya, walaupun baru kenal kita memperkenalkan diri gitu kan. Setelah summit attack, kita persiapan buat game nih, biar teman-teman juga tidak jenuh kan. Di situ kita siapin game pertama yaitu melatih kekompakan kita, kebersamaan kita, kejujuran kita juga. Di situ kita bentuk namanya itu tebak atau namanya itu lawan arah, misalkan kita bilang kiri, dia harus kanan. Jadi itu konsentrasi juga. Nah, dan juga yang kekompakan yaitu masukin paku di dalam botol lah. Banyak keseruan di situ teman-teman, banyak banget. Dan kesimpulan dari perjalanan tadi yaitu cukup baik ya teman-teman. Jadi kita melatih namanya kekompakan, melatih kebersamaan, bagaimana kita saling berbagi, banyak hal yang positif juga teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengadakan event, lebih baik menyiapkan sesuatunya itu dengan baik, jangan apa adanya. Kayak misalkan dari segi peralatannya, logistiknya, timnya bagaimana. Dan juga di sini bawa rekomendasi banget di Gunung Putri karena banyak fasilitas buat teman-teman seperti musola, seperti kamar mandi atau WC. Jadi cukuplah buat teman-teman yang pemula buat melakukan pendakian di situ. Cukup sekian ya. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Nanti kita juga bakal share tentang perjalanan gunung di Suaka Alang ya teman-teman. Nanti kita bikinin juga. Jangan lupa ya subscribe di sini, like juga kalau misalkan konten ini baik buat teman-teman, dan teman-teman boleh berkomentar hal-hal apa sih yang nanti buat atau saran apa yang buat nanti video apa yang kita bikin gitu ya. Cukup sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kusam.